Halo teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi di channel ini dan tetap setia dengan channel seputar UMKM, terutama perkreditan. Nah, pada topik pembahasan kali ini kita akan membahas tentang debt collector atau file collector atau tenaga penagihan. Nah, memang pinjol itu memang sah ya kalau dia memiliki tenaga penagihan atau file collector, atau biasanya orang nyebut juga debt collector. Nah, jadi kita harus benar-benar bisa mensikapinya dengan baik, karena kita tidak bisa sembarangan untuk mengusir debt collector atau semena-mena juga terhadap debt collector. Nggak boleh juga, karena ini juga sah diatur juga di dalam SEOJK. Nah, bagaimana kita mensikapi debt collector dengan baik dan bijak? Kapan waktunya kita menerima dengan tangan terbuka dan kapan kita waktunya dalam tanda kutip adalah langsung mengusir. Nah, buat kalian yang tertarik dengan video ini, kalian simak video ini sampai selesai. Nah, ada beberapa tipe debt collector yang ada di lapangan. Ini kita harus cermati, mana debt collector yang harus kita terima dengan tangan terbuka dan mana debt collector yang harus dalam tanda kutip kita usir. Yang pertama, debt collector yang resmi dan sesuai SOP. Nah, kita tahu bahwa pinjol yang legal ya, ini kita ngomong yang legal, itu memang diperkenankan untuk punya file collector dari pihak ketiga. Ya, ini adalah bagian dari pekerjaan mereka. Jadi nggak ada masalah kalau kita memang punya tanggungan di suatu pinjol yang legal, kemudian kita nunggak ya. Ya, mereka nagih ya wajar saja, selama mereka resmi dan sesuai SOP. Kalau resmi itu sudah pasti dia punya KTA dan surat tugas. Nah, ini harus kita terima dengan tangan terbuka, karena dia memang sudah sesuai jalurnya, punya KTA, kemudian punya surat tugas, kemudian sesuai SOP, ya kita terima dengan tangan terbuka. Tinggal kita sampaikan saja kesulitan yang sedang kita alami saat ini, karena bagaimanapun kita punya tanggungan kepada pinjol yang legal tersebut. Nah, tipe yang kedua adalah pinjol yang legal namun tidak sesuai SOP. Apa yang dimaksud dengan legal tidak sesuai SOP? Ya, dia adalah pinjol yang DC dari pinjol yang resmi. Dia punya KTA, punya surat tugas, cuman dia tidak SOP. Nah, tidak SOP seperti apa? Nanti kita akan bahas di yang ketiga, biar sekalian. Nah, yang ketiga adalah tidak resmi dan tidak SOP. Siapa ini debt collector yang tidak resmi dan tidak SOP? Yang pertama, dia adalah debt collector dari pinjol yang resmi namun tidak bisa menunjukkan KTA, atau bisa menunjukkan KTA namun tidak bisa menunjukkan surat tugas. Itu berarti tidak sesuai SOP. Yang kedua, DC dari pinjol yang ilegal. Nah, ini kita boleh tolak, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana SOP dari pinjol itu tersebut? Ini yang harus kita pahami. Yang pertama, teman-teman, kita cari case yang sederhana saja ya. 1 jam kedatangan. Pinjol memang dilegalkan untuk mempunyai debt collector atau tenaga penagihan, namun ada jam berkunjungnya dari antara pukul 8 hingga pukul 8 malam. Ya, jadi lepas dari jam itu sebaiknya teman-teman katakan maaf tidak bisa menerima di jam selain jam tersebut. Kalau misalnya ada datang jam 10 malam, sudah pasti itu mengganggu ketentraman kita, ketenangan kita istirahat. Ya, kita tolak saja. Atau jam 7 pagi, lagi ribet-ribetnya ngurusin mau kerja, ternyata ada DC pinjol. Kalian bisa tolak tersebut, karena itu sangat mengganggu kita. Yang kedua, taruhlah ada pinjol yang datang di antara jam 8 pagi sampai 8 malam. Oke, sudah sesuai SOP. Kemudian datang, belum sudah marah-marah, sudah melakukan pengancaman, berbicara dengan nada yang tinggi, ini langsung kita usir saja. Karena apa? Dia tidak sesuai SOP. Karena ada SOP-nya. Jadi DC itu tidak boleh melakukan kekerasan, ancaman, intimidasi, dan mempermalukan nasabah. Jadi kalau ada DC yang seperti ini, langsung kita usir karena dia sudah tidak sesuai SOP yang ditetapkan oleh OJK. Dan case ini paling banyak ditemukan ya, karena memang debt collector atau file collector atau tukang tagih itu memang mengedepankan sedikit kekerasan. Ada banyak yang baik, banyak banget, tapi tidak kalah sedikit yang melakukan
pengancaman, intimidasi, kemudian kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu misalnya berbicara dengan nada yang sangat tinggi, kemudian mempermalukan. Seperti apa contohnya mempermalukan? Ya misalnya nagih tapi dengan nada yang tinggi sehingga tetangga dengar. Itu tidak boleh sama sekali teman-teman. Jadi kalau Anda model seperti ini langsung aja usir karena dia sudah tidak sesuai SOP. Kalau teman-teman bingung mau menghadapinya, kalian tunjukkan SEOJK. Kalian print SEOJK. Di situ ada jelas ketentuannya bahwa DC pinjol tidak boleh melakukan ancaman, intimidasi, kekerasan verbal, apalagi kekerasan fisik dan mempermalukan. Itu tidak boleh. Jadi teman-teman coba deh download SEOJK 2019. Di situ jelas aturannya. Kemudian yang ketiga adalah menagih tidak di rumah kita. Nah ini juga sangat dilarang oleh OJK. Artinya apa? Penagihan itu hanya diizinkan di alamat penerima atau di alamat sesuai KTP. Namun biasanya alamat KTP itu alamat rumah. Namun ada juga yang alamat penagihan dan alamat rumah memang dibedakan. Nah, selain di dalam alamat tersebut tidak diizinkan. Misalnya tiba-tiba datang ke kantor, langsung tunjukkan SEOJK 2019 bahwa tidak diizinkan untuk menagih di luar domisili atau di alamat tempat tinggal kita. Dia sudah melanggar SOP, jadi tidak perlu ditanggepin, tidak perlu diterima, dipersilakan pulang. Ancam kalau misalnya dia ngotot, dia minta identitasnya kemudian laporkan. Nah yang keempat ini yang paling parah. Nagihnya bukan ke kita, namun ke teman, ke saudara, ke Pak RT atau perangkat desa yang ada di tempat kita. Itu sangat-sangat tidak diizinkan. Karena apa? Karena itu sama saja mempermalukan kita. Jadi tidak ada orang yang boleh tahu pinjaman kita sudah nunggak sekian lama selain kita sendiri. Bahkan nomor kontak yang sudah kita cantumkan itu tidak boleh mengetahui berapa pinjaman kita. Tidak boleh ya. Jadi kontak darurat yang dicantumkan itu hanya untuk menanyakan keberadaan kita saja. Selebihnya itu tidak boleh. Jadi kalau ada misalnya DC yang nagih ke kontak darurat, langsung abaikan saja atau langsung laporkan. Nah, ini perlu kita pahami teman-teman. Jadi kita sebagai nasabah yang nunggak pun tidak boleh dipermalukan dengan cara-cara yang sangat keji seperti itu. Artinya memang harus sesuai SOP dan pemerintah melindungi ini. Nah, pertanyaan terakhir adalah bagaimana kalau kita bertemu dengan DC yang nomor 2 dan nomor 3, terutama yang nomor 3. Nah, saya sarankan langsung dilaporkan ke OJK. Nah, bagaimana cara melaporkannya? Ini kemarin sempat jadi ada yang bertanya di kolom komentar, bagaimana cara melaporkan ke OJK? Mungkin nanti akan saya buatkan video tersendiri ya, supaya tidak terlalu panjang. Jadi nanti akan saya buatkan bagaimana cara kita mengadu ke OJK dengan mudah dan bisa ditanggapi oleh OJK supaya oknum tersebut bisa langsung diproses. Oke ya teman-teman ya, itu aja mungkin sedikit dari saya, semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.